Oke, mari kita lanjutkan materi menyetarakan persamaan reaksi kimia. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara menyetarakan reaksi kimia atau persamaan reaksi kimia kalau produk atau reaktan, ya, suatu unsur bisa membentuk lebih dari satu senyawa. Contohnya kayak gini maksud saya. Oke. Contoh, saya punya reaksi KOH, oke, ditambah dengan Cl2 menghasilkan KCl ditambah KClO3, ya, menghasilkan H2O. Kalau kalian perhatikan di kiri, ya, atau di reaktan itu K-nya itu hanya satu senyawanya, yaitu ada di KOH. Sedangkan di kanan ada dua, di KCl dan KClO3. Begitupun si Cl-nya. Kalau di kiri atau di reaktan itu hanya ada di senyawa Cl2, Cl-nya itu, ya. Sedangkan di kanan atau di produknya itu ada di KCl dan di KClO3 juga. Nah, kalau seperti ini, itu tidak bisa kita selesaikan dengan cara langsung. Nanti tidak akan setara kalau kita hanya langsung kalikan koefisiennya saja. Oke, berarti kita harus gunakan cara matematis. Kurang lebih cara matematis itu ada 4 langkah. 4 langkah, ya. 4 langkah. Kurang lebih, ya. Kalau lebih kalian komen deh di bawah, ya. Apa itu nggak 4 gitu. Oke, silahkan. Oke, selanjutnya langkah pertama itu apa? Langkah pertama, langkah 1 itu kalian ganti koefisien dengan huruf. Oke, berurutan dari kiri ke kanan pakai abjad kayak gitu. Kita misalkan nih, ini kayak matematis lagi kan, cara matematis, ya. Kita misalkan koefisien dari kiri ke kanan, ya, berurutan, ya, boleh. Oke. Koefisien ini kan 1 nih, ya. Kalau ini 1 semua yang belum setara itu, ya. Oke. Ini 1, ini 1, ini 1. Kita ganti, ya. Yang ini kita misalkan koefisien untuk KOH itu A. Koefisien untuk Cl2 itu B. Koefisien KCl itu C. KClO3 D, gitu kan, ya. Ini berarti E. Oke, kayak gitu. Paham maksudnya? Itu langkah pertama. Kita ganti koefisien dengan huruf. Nah, oke, harusnya di bawah, ya, gitu. Ganti koef dengan huruf. Oke. Selanjutnya, kita tulis ulang dulu, ya. Berarti kita tadi ganti ini A, ini B, ini C, D, dan E. Oke. Langkah kedua apa? Langkah kedua itu Oke. Langkah kedua adalah buatlah tabel bantu. Maksud tabel bantu itu seperti apa? Bentar, ya, saya scroll dulu ke bawah. Oke. Nah, tabel bantu jumlah unsur kiri dan kanan, ya, dikali koefisien. Oke, maksudnya gimana? Kita akan gini nih, ya. Kita buat tabel bantu. Tabel bantu itu kayak gini. Ada ini nomornya, kita ada berapa unsur yang terlibat di persamaan reaksi ini. Ada K, kita tulis K. Oke, terus ada O, kita tulis O. Oke, ada lagi H, kita tulis H. Oke, terus Cl. Oke. Ada K, O, H, dan Cl. Ada lagi yang belum? Udah, ya, semuanya, ya. Oke. Ini nomor 1, 2, 3, 4. Kita kasih nomor, ya. Selanjutnya, kita hitung jumlah
jumlah unsurnya, unsur yang ada di kiri. Oke, di kiri dulu ya. Oke. Jumlah unsur yang ada di kiri, K berapa? Ingat, karena koefisiennya udah kita misalkan, ya. Ini kan angka indeksnya 1 ya. Ini saya ini. Ini kan angka indeks K-nya 1. Oke. Dikali koefisien kan? A, 1 kali A. A, berarti jumlah di kiri itu ada A. Kita tulis di kiri jumlah K-nya ada nilai A gitu. Oke. Jumlah unsur di kanan, nah ini jumlah unsur kanan. Oke. Jumlah unsur di kanan itu, ini pakai angka warna hijau deh yang di kanan. K-nya di sini ada, nah ini kan K-nya ada 1 angka indeksnya dikali C. Berarti C, gitu kan ya. Ada lagi nggak, Kak, selain di sini? Ada, di KClO3. Ini angka indeksnya 1 juga, dikali D. Berarti totalnya itu, jumlahin ya, jumlah K-nya itu berarti C tambah D. Nah, kan? Jadi kita punya persamaan nih nanti. Oke? Oke, kayak gitu caranya. Ya, kita selesaikan yang di kiri semuanya. O, sekarang O. Tadi kan K ya. Yang O di sini ada, ini angka indeksnya 1 kali A, berarti ini sama ya. O di sini juga A. Oke, nilainya. Sedangkan H di sini juga 1. Nah, ini H-nya juga A. Oke, nilainya. CL di sini, nah angka indeksnya ada 2, berarti jumlah CL-nya ada 2 dikali B. Berarti CL adalah 2B. Oke, total yang di kiri ya. Yang di kanan kita selesaikan yang O. O kita punya di KClO3 dan H2O. KClO3 kita ada 3 nih angka indeksnya kali koefisiennya. Berarti 3D ditambah, karena ada di senyawa yang lain juga ya. Ini kan 1 kali E. Berarti 1 kali E ya E gitu kan. 3D plus E. Jumlah di kanannya. Jumlah di kiri, di kanan untuk H ya. H di sini ada nih di H2O aja ya. Berarti ini 2 ya angka indeksnya, berarti kita kali E, berarti dia 2E. 2E kayak gitu. Oke, paham maksudnya? CL yang di kanan itu ada 2 di KCl dan di KClO3. Ini kan 1 ya angka indeksnya, kali C, berarti ini C tambah D. Oke, C tambah D. Oke, kayak gitu. Semoga paham ya. Kalau sudah tahu jumlah di kiri dan di kanan, nah kita udah dapat persamaan nih. Persamaannya kita bisa tulis berarti kayak gini. Persamaan. Kenapa bisa didapat suatu persamaan? Karena ingat konsep menyetarakan reaksi itu jumlah di kiri sama dengan jumlah di kanan. Berarti kalau di kirinya A, berarti di kanan juga harus sama dengan A, ya enggak? Tapi nah ini C tambah D. Jadi harus sama nih. A sama dengan C tambah D. Kayak gitu. Oke? Yang persamaan kedua, ini kan persamaan pertama ya. Persamaan kedua itu ada 3A itu, sorry ya, ini A sama dengan 3D tambah E. 3D tambah E. Oke. Ada juga A sama dengan 2E. Oke, ini 2 ya. Yang ini ya, yang persamaan ketiga. Persamaan keempat, 2B itu harus sama dengan C ditambah D. Karena jumlah di kiri harus sama dengan jumlah di kanan. Oke, sehingga didapat persamaan ini. Ada 4 persamaannya. Itu langkah kedua. Oke, agak panjang ya. Nggak apa-apa. Oke. Yang ketiga, langkah ketiga, ini kan kita sudah punya 4 persamaan nih ya. Oke, langkah ketiga itu kita tinggal selesaikan. Kita cari satu persatu. Ya. Nah, ini disubstitusi ya namanya itu ya. Oke, langkah ketiga itu
Kita cari persamaan yang paling sederhana. Cari persamaan yang paling sederhana, persamaan paling sederhana, paling sederhana. Oke. Di antara persamaan 1, 2, 3, dan 4 ini, mana yang persamaannya paling sederhana? Yang ketiga nih. Nih, yang ketiga paling sederhana. A sama dengan 2E. Maka kita misalkan salah satu hurufnya atau variabelnya. Berarti kita misalkan ya. Karena di sini adalah ini persamaan ketiga ya yang kita dapat, yang paling sederhana. Misalkan variabel ya, variabel kalian. Karena di sini banyak yang munculnya itu A nih ya, A, berarti kita misalkan yang A-nya dulu aja ya. Variabel A sama dengan 1 gitu. Oke. Paham maksudnya? Kita cari persamaan yang paling sederhana. Untuk soal ini adalah persamaan yang ketiga. Soal yang lain kalian bisa aja beda ya. Misalkan variabel yang sering munculnya itu yang paling sederhana nih ya, yang 3 ini ya. Itu A sama dengan 1. Kayak gitu. Berarti kalau A sama dengan 1, maka kita bisa selesaikan persamaan yang ketiga ini. Ya, kita selesaikan persamaan ketiga ini, berarti A sama dengan 2E. Oke. Karena tadi A1, berarti A1 sama dengan 2E. Maka kita dapat nilai E dong. Nilai E berarti adalah setengah. Kayak gitu. Oke. Kita lingkari aja ya. Ini ya. Nih si E-nya itu berarti setengah. Kita cari persamaan yang ada A dan E-nya. Yang mana kira-kira persamaan yang ada A dan E-nya? Supaya kita bisa selesaikan. Ya betul sekali. Kita punya ada persamaan yang kedua ini. Ada A dan E-nya. Oke. Berarti kita bisa selesaikan persamaan yang kedua. Yang kedua ini adalah A sama dengan 3D tambah E. Berarti kita masukkan A-nya tadi 1 ya, ini A-nya 1 sama dengan 3D tambah E. E-nya setengah gitu. Oke. Berarti kita pindah ruas aja ya. Berarti ini 1 dikurangi setengah sama dengan 3D. Nah, ini kesini ya. Berarti gimana ini? Berarti setengah sama dengan 3D. Berarti D sama dengan berapa? 1/6. Nah, berarti kita udah dapat nilai D 1/6 kayak gitu. Oke? Paham maksudnya? Oke, kita udah selesaikan 2 persamaan. Persamaan selanjutnya, cari yang ada A dan D-nya, ada nggak? Atau D dan E, bolehlah. Nah, pokoknya ada di antara yang nilai yang sudah kita dapat ini ya. Ada A, E, dan D. Selanjutnya, kita lihat persamaan yang pertama nih. Yang pertama nih. Ada A dan D. Berarti kita bisa nyari C dong. Kayak gitu. Oke, berarti kita bisa nyari C. Berarti persamaan yang ketiga ini, yang pertama ini kita bisa selesaikan. A itu sama dengan C tambah D. A-nya 1, C-nya yang kita cari ditambah D. Tadi kita udah dapat ya, 1/6. Kayak gitu. Oke, berarti berapa C-nya? C sama dengan 1 dikurangi 1/6. Oke, 1 dikurangi 1/6 atau 5/6. Kayak gitu. Jadi kita dapat nih C-nya sama dengan 5/6. Terakhir kita bisa selesaikan ini. Persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat ya tinggal masukkan. Berarti kita nyari siapa? Nyari B ya. Persamaan keempat itu nyari B. Kita tuliskan persamaan keempatnya. Ini nah, ini ada 2B sama dengan C tambah D. Kayak gitu. Oke. Berarti C dan D-nya ada ya. Kita tinggal masukkan. Berarti 2B sama dengan C-nya tadi 5/6 ditambah D-nya itu 1/6. Berapa nih? Ya. Berarti
B sama dengan 2B sama dengan 1. Berarti B sama dengan setengah. Oke? Kayak gitu. Nah, kalau kita sudah dapat nih udah dapat nih nilai A, B, C, nah, D dan E-nya itu. Nah, A-nya 1, E-nya setengah, B-nya setengah, C-nya 5/6, D-nya 1/6, E-nya setengah. Oke, kayak gitu. Kalau sudah seperti ini, ya udah kita tinggal masukkan. Kan kita udah dapat nih koefisiennya. Kita tinggal masukkan ya dengan kepersamaan reaksinya. Ini kan persamaan reaksinya. Kita masukkan nih angka A, B, C, D dan E-nya. Oke, kita masukkan aja ya. Ini langkah terakhir, langkah keempat. Ya udah kita masukkan nilai variabelnya ke persamaan reaksi. Oke. Berarti kita punya A-nya tadi 1 ya. Berarti ini KOH tetap 1 KOH. Cuma nggak ditulis sama saya ya. Ini A-nya itu 1. Oke. Karena kan 1 mah nggak usah ditulis. Yang ditambah berapa? Tadi B-nya berapa? B-nya setengah. Berarti setengah Cl2 kayak gitu. Oke, ditambah apa lagi? Menghasilkan. Oke. Tadi C-nya berapa? C-nya 5/6. 5/6 KCl. Ditambah KClO3. KClO3-nya D. D-nya apa? 1/6. 1/6 KClO3 ditambah yang terakhir E-nya. E-nya tadi berapa? Setengah H2O. Oke, setengah H2O. H2O. Supaya tidak dalam bentuk pecahan, mati kita kali penyebutnya. Nih yang 2. Kira-kira kali berapa nih? Oke. Kali berapa? Kali yang paling gede nih. Yang paling gede itu 6 ya penyebutnya ya. Berarti kita kali 6. Setelah kita kali 6, berarti koefisiennya juga harus dikali 6 semuanya. Oke. Maka hasilnya adalah ada 6 KOH karena dikali 6 ya, ditambah 6 kali setengah 3 Cl2. Oke, menghasilkan ini berapa? Nah, 5 KCl, 5/6 kali 6 KCl 5 ya, ditambah ini berapa? KClO3 kan 5 kali 1/6 berarti 1 ya. KClO3 menghasilkan ini 3H2O. Nah, ini adalah persamaan reaksi yang setara. Oke? Oke. Silakan kalian latihan soal ya, kerjakan dengan cara matematis seperti yang saya lakukan. Oke, saya punya soal ini nih. KClO3 ditambah KCl ditambah H2SO4 menghasilkan K2SO4 ditambah Cl2 tambah H2O. Cl2 tambah H2O. Kayak gitu. Oke. Nah, silakan ya. Kalian kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.